Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, sahabat geni yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama saya William Hidayat dari PDKK Santo Yosef, Kepundung Denpasar, Bali, dengan tema renungan melangkah dalam iman. Baik, kita mulai dari apa itu iman. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman artinya adalah kepercayaan yang berkaitan dengan agama, keyakinan, ketetapan hati, keteguhan batin. Jadi iman adalah suatu kepercayaan atau keyakinan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita dalam menjalani kehidupan yang berat ini cukup hanya dengan keyakinan saja? Tentu saja tidak. Mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan untuk menemukan jawabannya pada hari ini. Di sini saya akan mengambil sebuah kisah ketika Yesus menyembuhkan Bartimeus. Seperti kita ketahui, Bartimeus adalah seorang pengemis yang buta. Kata buta secara fisik berarti tidak dapat melihat, namun ia bisa mendengar. Bahkan biasanya orang-orang yang buta, indera pendengarannya bisa menjadi tajam. Nah, walaupun dia tidak dapat melihat atau buta, tapi dia percaya kepada Yesus bahwa dia pasti akan disembuhkan. Pertanyaannya, dari manakah keyakinan Bartimeus itu tumbuh? Nah, keyakinan Bartimeus itu tumbuh dari mendengarkan kisah tentang Yesus, di mana Yesus telah banyak membuat mukjizat. Seperti kita lihat di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Di dalam keyakinannya, Bartimeus juga menemui tantangan dan hambatan, di mana orang banyak menyuruh Bartimeus untuk diam. Tetapi tanggapan Bartimeus, ia tidak mudah menyerah. Ia malah berseru lebih keras. Ini kita lihat pada Injil Markus 10 ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah kami." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Mungkin saja kita bisa melihat secara fisik, tapi secara rohani kita sering tidak bisa melihat sebuah jawaban atas permasalahan kita. Seringkali kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan, tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, tidak bisa melihat jalan keluar atau solusi dari suatu masalah, tidak bisa melihat suatu rencana Tuhan. Kita harus yakin seperti Bartimeus bahwa Yesus mau dan mampu menolong kita dalam masalah-masalah yang kita alami. Dan tentu saja kita akan menghadapi juga banyak tantangan atau halangan. Dan tantangan halangan tersebut justru seharusnya membuat kita lebih bersemangat dan selalu berusaha lebih keras lagi untuk mendekat kepada Yesus. Nah, untuk itu kita sebagai orang yang percaya menyebut diri pengikut Kristus. Apakah kita cukup dengan yakin saja? Tentu saja tidak. Kita harus seperti Bartimeus, berani membuat suatu keputusan walaupun banyak halangan, untuk datang melangkah di dalam iman mencari Yesus. Dia 2 kali berseru kepada Yesus. Ini terlihat dalam bacaan Injil Markus 10 ayat 47 dan 48. Berbunyi di ayat ke-47 yaitu, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Dan di ayat ke-48 berbunyi, "Anak Daud, kasihanilah kami." Bartimeus sungguh-sungguh berani datang dan mencari Yesus. Dia benar-benar
melangkah dalam iman mencari Yesus. Bagaimanakah dengan kita? Banyak orang percaya, tapi pada suatu saat masalah datang, yang dicari orang pintar, manusia juga, bukan Tuhan. Nah, di sini kita lihat, tidak cukup hanya yakin atau percaya saja, tapi diperlukan suatu keberanian untuk mengambil keputusan, untuk datang, melangkah dalam iman mencari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah kesaksian tentang anak saya, Samuel, yang telah menjalani operasi benjolan di lidah. Pada suatu saat, anak kami Samuel ditemukan ada benjolan di lidahnya. Menurut dokter, harus segera dilakukan operasi. Seketika kami timbul rasa khawatir, takut, dan berbagai pikiran negatif muncul. Sempat juga kami down mendengarnya. Akhirnya kami kuatkan hati, berdoa bersama, berusaha melangkah dalam iman, dan berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Ternyata doa kami dijawab oleh Tuhan. Singkat cerita, operasi berjalan dengan baik dan lancar. Yang tadinya harus dibius total, dimasukkan selang infus dan sebagainya, diperkirakan operasinya beberapa jam. Tapi ternyata mujizat Tuhan terjadi. Operasi hanya berjalan lebih kurang 15 menit. Dan hanya cukup dibius lokal aja di sekitar mulutnya. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat geni yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus bukan berarti semua akan baik-baik saja, lancar-lancar saja. Bukan berarti langit selalu biru dan laut selalu tenang. Pasti ada masalah. Tapi dalam hal ini, kita diingatkan kembali bahwa kita punya Tuhan yang selalu akan mendengarkan doa kita. Asal kita benar-benar yakin dan berani datang melangkah dalam iman. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa di surga, hari ini kami disadarkan bahwa beriman saja tidaklah cukup. Tetapi kami harus berani melangkah dalam iman. Kami tahu mengikuti Engkau tidak selamanya aman dan lancar. Seringkali kesulitan melanda hidup kami, tapi kami percaya. Belajar dari Bartimius, si pengemis buta itu. Kami harus berani melangkah dalam iman, datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan seluruh masalah kami. Kami percaya pasti ada jalan keluar di dalam Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih.